Salam, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah psikologi orang dewasa. Kita masuk dalam pertemuan kedua hari ini. Sebelum masuk dalam materi yang ada, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan fase perkembangan masa dewasa, alasan, dan prinsip yang mendasari pembagian tersebut. Nah, sebelum itu, teman-teman silakan lihat gambar yang ada. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu kira-kira gambar dari Thomas Alva Edison. Yang kedua, karena belum ada temuan foto, yang ketiga ada orang terkaya di dunia. Yang dia punya aplikasi itu kosong pakai, ketika kosong pakai ketik. Bill Gates. Nah, saya menambahkan satu tentang Papalia Organ Bergman. Itu menurut mereka perkembangan merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Nah, jadi dalam ketika kita mempelajari perkembangan, secara singkatnya bahwa seperti saya sudah bilang akan menyebabkan perubahan mulai dari ketika kita masih di dalam kandungan yang lama selama beberapa bulan dikandung kurang lebih 9 bulan 10 hari, maka di situ mulai dari masih dalam bentuk telur sampai kita berubah menjadi bayi. Ketika keluar dari yang masih hanya bisa menangis, mengeluarkan tangisan, sampai bisa mengeluarkan 1 kata, 2 kata, mama bapak, sampai bisa mengeluarkan 2 kata, 3 kata, kemudian sudah bisa merangkak, kemudian berjalan, habis itu masuk TK, PAUD, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, seperti teman-teman sekarang. Nah, proses yang teman-teman lewati itulah yang dinamakan perkembangan. Sampai di sini paham? Nah, tujuan mempelajari perkembangan itu ada 4. Yang pertama itu memberikan gambaran, yang kedua memberikan penjelasan, yang ketiga memberikan ramalan, dan yang keempat itu memberikan intervensi. Nah, dalam tujuan mempelajari perkembangan ini, saya bisa kasih sebuah contoh. Nah, di sini contoh tentang perbandingan 3 orang anak. Nah, anak yang pertama ini dikatakan anak si A aja ya, daripada sebut nama dan ada nama yang mirip lagi nanti jadi bahan bullying. Nah, si A ini misalnya 10 bulan, usia 10
Kemudian ada si B. Si B ini anak usia PAUD. Usia PAUD 4 tahun. Nah, usia PAUD 4 tahun ini dia sering melakukan tindakan tantrum di sekolah atau di mana saja. Nah, yang satu si C 4 tahun, tapi dia belum bisa berbicara dengan jelas. Nah, kalau sesuai perkembangan anak itu usia 4 tahun itu dia sudah bisa berapa suku kata. Coba flashback kembali belajar psikologi anak, kok. Mama ini kenapa begini? Nah, itu sudah bisa tanya. Tapi si C ini 4 tahun hanya baru bisa sebutkan mama. Mama itu pun belum jelas. Nah, ketika kita mau
harus terkena.
Tanya, saya bersama Sindirokan dari kelompok Penang, jadi menanggapi penjelasan teman-teman. Nah, di sini saya minta teman-teman jelaskan proses perkembangan sepanjang hidup. Maksudnya dari waktu ke waktu yang tidak pernah berubah itu seperti apa? Kalau proses perkembangan manusia yang tidak pernah berubah itu kayak misalnya usia Baik, perkembangan manusia dari masa ke masa tidak pernah berubah, itu contohnya kayak apa, kita punya penelitian ahli-ahli yang sudah meneliti itu kisaran umur sampai 3-4 tahun itu mereka sudah punya cara berbicara yang ini maksimal. Tapi ini kita lihat dari keadaan-keadaan sekarang tidak seperti itu. Ada yang umur sampai sudah 3-4 tahun tapi bicaranya belum. Itu yang disebut kalau belum. Kalau proses perkembangan hidup yang tidak pernah berubah itu misalnya gitu. Misalnya kata merek kecil usia 1-2 tahun 3 tahun sampai seterusnya sampai usia dewasa. Itu kalau kadang sudah dewasa, kadang sudah mungkin kembali di kecil. Nah, itu kalau menurut saya itu proses perkembangan hidup yang tidak pernah berubah. Maksudnya perubahan secara fisik tidak bisa diulang kembali dari Saya tambahkan bahwa ada pola-pola tertentu yang dari hasil penelitian psikolog perkembangan itu yang ini menjadi sebuah kriteria bahwa usia 10 tahun ini perkembangannya harus seperti apa. Usia 2 tahun, 3 tahun dari segi fisik mereka sudah sampai pada tahap seperti apa secara perkembangan fisik, secara sosial, kemudian secara kognitif. Jadi pola-pola tertentu itu dia sudah menjadi sebuah pola yang sama yang membuat akhirnya kita tuh tidak bingung lagi ketika kita mau memberikan sebuah gambaran terhadap orang tersebut. Jadi ketika dia di luar pola tersebut berarti ini ada yang kurang dari perkembangannya dia. Nah, contoh konkretnya dalam perkembangan yang tidak pernah berubah itu semakin bertambah usia juga pasti seseorang dalam masa pertumbuhan secara khusus bahwa perkembangan anak dia itu tetap akan bertambah tinggi kecuali dia dari faktor gizinya kurang dan lain sebagainya akan stunting dan itu juga dilihat dari pola-pola tertentu itu dia tidak sampai tahap perkembangan usia yang normal. Nah, di sini paham? Masih diskusikan yaitu menyangkut dengan perkembangan bersifat media dimensional. Perkembangan bersifat dimensional yaitu melibatkan seluruh aspek kehidupan individu baik fisik, kognitif, musik maupun sosial. Perkembangan juga bersifat multidimensional yang tidak hanya menghasilkan perkembangan atau peningkatan kemampuan namun juga menurunkan pada aspek-aspek tertentu. Perkembangan bersifat multidimensional terdiri dari dimensi biologis, kognitif, dan sosial. Dan bahkan dalam satu dimensi terdapat baru komponen. Contohnya inteligensi abstrak, inteligensi non-verbal, inteligensi sosial, dan lain-lain. Nah, masa dewasa itu intinya adalah seorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya bahwa ketika sudah dewasa begini teman-teman apakah bertambah tinggi? Tidak. Yang ada melebar ke samping tinggi badan kan tidak lagi. Yang
Pokoknya sudah dikatakan proses perkembangan secara biologis itu sudah sempurna. Jadi tidak ada pertambahan tinggi badan lagi, ukuran sepatu pun ketika sudah dewasa itu tidak akan bertambah lagi. Jadi sudah bisa beli sepatu banyak-banyak dibanding dengan anak yang masih dalam tahap perkembangan yang bisa 2-3 bulan ganti atau tiap tahun ganti ukuran sama sepatu. Nah, jadi orang dewasa itu adalah seperti itu, bahwa orang yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima kedudukannya bersama dengan orang dewasa lainnya dalam masyarakat. Nah, kalau di Indonesia dikatakan sudah dewasa itu usia 17 ke atas, sudah punya KTP, sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, punya KTP, sudah bisa pegang kartu ATM dan lain sebagainya ya. Buka rekening juga sudah bisa. Kalau dulu mungkin bisa buka rekening tapi dibawa dengan gangguan orang tua kan? Nah, itu orang dewasa kemudian dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama masa dewasa awal itu 18 sampai dengan 40 tahun, itu menurut para psikolog perkembangan. 18 sampai 40 tahun itu dikatakan sudah dewasa. Jadi kalau masuk SMA 17 tahun itu masih dalam masa remaja, transisi dari remaja menuju ke dewasa. Dewasa awal itu 18 sampai 20 tahun dan awal. Jadi teman-teman yang sudah 18 sampai semua 18 plus tahun, kalau seperti itu kita masih dalam masa dewasa awal. Jadi dalam masa ini poin pentingnya dia itu masa pencarian, kemantapan dan masa reproduktif. Karena dalam usia-usia ini, usia dalam usia 18 sampai 20 tahun itu kita akan mulai masuk dalam dunia yang baru. Teman-teman masuk kuliah, setelah kuliah nanti akan berhadapan dengan dunia kerja, dunia nyata. Selain itu mungkin dunia menikah. Nah, jadi pencarian kemantapan dan masa reproduktif. Karena dalam usia ini seseorang akan menikah dan akan menghasilkan keturunan. Jadi, tapi dalam sisi negatifnya ini masuk juga dalam periode isolasi sosial, periode komitmen, masa ketergantungan, perubahan nilai, kreativitas dan diri sendiri pada suatu hidup yang baru. Kemudian masa dewasa menengah, orang bilang tuh usia parubaya, itu 40 sampai dengan 60 tahun. Dewasa akhir itu 60 tahun sampai dengan kematian. Nah, hari ini jangan lupa teman-teman semua kerjakan penugasan yang sudah saya berikan, dikumpulkan ke depan. Tidak di Google Classroom tapi dikumpulkan langsung ke saya dalam kertas A4. Dan jangan lupa pulang teman-teman membaca materi itu dan dituangkan dalam iPad. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Jelas.